Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Yasa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai acoustic and light communication. Manusia dan makhluk hidup lainnya memiliki kebutuhan fundamental untuk berkomunikasi, bertukar informasi, menjalin hubungan, dan berkolaborasi. Seiring kemajuan peradaban, metode komunikasi terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan dan situasi yang beragam. Komunikasi akustik atau suara dan komunikasi cahaya merupakan dua metode komunikasi yang telah lama digunakan dan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Oke, apa itu acoustic and light communication? Oke, saya yang pertama akan menjelaskan mengenai pengertian komunikasi akustik. Komunikasi akustik juga dikenal sebagai komunikasi suara, adalah metode transmisi informasi melalui gelombang suara yang dapat didengar oleh manusia. Gelombang suara ini dapat dibuat dengan menggunakan berbagai alat seperti speaker, mikrofon, dan sistem pengiriman suara lainnya. Komunikasi akustik digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pengiriman informasi, pengiriman data, dan pengiriman pesan. Oke, selanjutnya ada sejarah komunikasi akustik. Komunikasi akustik telah digunakan sejak lama, dengan awalnya menggunakan metode seperti sonar dan akustik. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi komunikasi akustik telah berkembang dengan cepat, memungkinkan pengiriman informasi lebih cepat dan lebih efektif. Lalu, bagaimana cara kerja komunikasi akustik? Komunikasi akustik bekerja dengan mengirimkan gelombang suara melalui udara atau media lainnya, seperti air. Gelombang suara ini kemudian diterima oleh penerima yang memiliki sistem untuk mengkonversi gelombang suara menjadi informasi yang dapat dipahami. Oke, bagaimana proses komunikasi akustik? Produksi suara, yaitu sumber suara menghasilkan gelombang suara melalui vibrasi benda atau getaran udara. Lalu transmisi suara, yaitu gelombang suara bergerak melalui medium seperti udara menuju penerima suara. Lalu yang ketiga, penerima suara menerima gelombang suara dan mentransformasikannya menjadi sinyal yang dapat diinterpretasikan. Lalu yang terakhir, interpretasi, yaitu penerima suara menginterpretasikan sinyal yang diterima menjadi informasi yang dimengerti. Lalu bagaimana karakteristik dari komunikasi akustik? Yang pertama ada frekuensi, menyatakan jumlah siklus gelombang suara per detik dan diukur dalam Hz. Manusia dapat mendengar suara dengan rentang frekuensi sekitar 20 Hz hingga 20.000 Hz. Lalu yang kedua ada amplitudo, menggambarkan tingkat kekuatan gelombang suara dan diukur dalam desibel. Yang ketiga ada wavelength, panjang gelombang suara dari suatu puncak ke puncak berikutnya terkait dengan frekuensi dan kecepatan suara dalam medium. Yang terakhir adalah kecepatan suara, yaitu kecepatan di mana gelombang suara bergerak melalui medium. Kecepatan suara bervariasi tergantung pada mediumnya. Lalu apa saja contoh komunikasi akustik? Nah, pada bidang pertama yaitu telekomunikasi seperti telepon, VoIP, dan konferensi video menggunakan komunikasi suara. Yang kedua ada entertainment seperti radio, televisi, musik, dan film adalah contoh penggunaan komunikasi suara untuk hiburan. Yang ketiga ada sistem navigasi, yaitu pada pemandu suara dalam GPS dan sistem navigasi menggunakan komunikasi suara. Lalu yang terakhir ada medis, yaitu pemeriksaan stetoskopik, ultrasonografi, dan terapi suara adalah contoh penggunaan suara dalam bidang medis. Oke, yang kedua adalah pengertian dari komunikasi cahaya. Komunikasi cahaya juga dikenal sebagai Visible Light Communication atau VLC, adalah metode transmisi informasi melalui cahaya tampak yang dapat dilihat oleh manusia. Cahaya tampak ini dapat dibuat dengan menggunakan berbagai alat seperti lampu LED, laser, dan sistem pengiriman cahaya lainnya. Komunikasi cahaya digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk pengiriman informasi, pengiriman data, dan pengiriman pesan. Lalu sejarah komunikasi cahaya. Komunikasi cahaya telah digunakan sejak beberapa tahun terakhir dengan awalnya menggunakan lampu neon dan lampu lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi komunikasi cahaya telah berkembang dengan cepat, memungkinkan pengiriman informasi lebih cepat dan lebih efektif. Oke, selanjutnya bagaimana cara kerja komunikasi cahaya?
Komunikasi cahaya bekerja dengan memanfaatkan sumber cahaya sebagai pemancar sinyal, udara sebagai media transmisi, dan fotodioda yang tepat sebagai komponen sinyal penerima. Dalam proses ini, cahaya tampak digunakan sebagai media untuk mengirimkan data yang dapat dibaca pada saat pembacaan data. Data ditransmisikan melalui serat optik yang memantulkan cahaya, memungkinkan transmisi data cepat dan efisien. Oke, bagaimana proses komunikasi cahaya? Yang pertama, emitting light. Sumber cahaya memancarkan gelombang elektromagnetik yang terlihat. Yang kedua, transmisi cahaya. Gelombang cahaya bergerak melalui medium menuju penerima cahaya. Yang ketiga, penerima cahaya menerima gelombang cahaya dan mentransformasikannya menjadi sinyal yang dapat diinterpretasikan. Yang keempat, interpretasikan. Penerima cahaya menginterpretasikan sinyal yang diterima menjadi informasi yang dimengerti. Lalu, bagaimana karakteristik komunikasi cahaya? Yang pertama, panjang gelombang. Jarak antara dua puncak gelombang dan diukur dalam nanometer atau nm. Setiap warna dalam spektrum cahaya memiliki panjang gelombang yang berbeda. Yang kedua, intensitas atau kecerahan atau kekuatan cahaya yang diukur dalam watt per meter persegi. Yang ketiga, ada spektrum, bentang warna yang terlihat oleh mata manusia mulai dari merah hingga ungu. Yang terakhir, refleksi dan penyerapan, kemampuan objek untuk memantulkan atau menyerap cahaya. Oke, apa saja contoh komunikasi cahaya? Yang pertama, dalam bidang telekomunikasi optik, penggunaan serat optik untuk mentransfer data dengan kecepatan tinggi. Yang kedua, pencitraan medis, menggunakan sinar X, MRI, CT scan, dan endoskopi untuk diagnosis dan perawatan medis. Yang ketiga, ada teknologi display, yaitu monitor, televisi, dan layar sentuh menggunakan teknologi cahaya. Yang terakhir, ada sensor cahaya, yaitu sensor cahaya digunakan dalam kamera, otomatisasi, dan sistem keamanan. Apa sih perbedaan komunikasi akustik dan komunikasi cahaya? Yang pertama, ada media transmisi. Komunikasi akustik menggunakan gelombang suara, sedangkan komunikasi cahaya menggunakan cahaya tampak. Yang kedua, jangkauan. Komunikasi akustik memiliki jangkauan yang lebih luas, sedangkan komunikasi cahaya memiliki jangkauan yang lebih terbatas. Yang terakhir, keterjangkauan. Komunikasi akustik dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pengiriman informasi, pengiriman data, dan pengiriman pesan, sedangkan komunikasi cahaya digunakan dalam aplikasi yang lebih spesifik, seperti pengiriman informasi melalui lampu LED. Oke, terakhir, kesimpulan, baik komunikasi akustik maupun komunikasi cahaya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pilihan metode komunikasi yang tepat tergantung pada kebutuhan dan situasi spesifik. Komunikasi akustik cocok untuk komunikasi jarak dekat dan informal, sedangkan komunikasi cahaya lebih ideal untuk komunikasi jarak jauh, transfer data besar, dan aplikasi yang membutuhkan privasi dan ketahanan. Penting untuk dicatat bahwa teknologi komunikasi terus berkembang dan metode komunikasi baru terus bermunculan. Di masa depan, kita tidak dapat melihat integrasi yang lebih erat antara komunikasi akustik dan komunikasi cahaya untuk menciptakan sistem komunikasi yang lebih canggih dan efisien. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Akhir kata, saya tutup dengan Om Santi 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 Om.